Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke bro, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil kualifikasi Moto3 di sirkuit Mugello Italia 2023. Oh ya, sebelumnya mungkin spill dikit ya, kenapa pakai Assalamualaikum ya, karena mungkin saya orang muslim. Terus juga ya saya ngomong gini kan ada juga komentar yang bilang, ini konten channel udah kayak dakwah aja. Sebenarnya nggak gitu sih. Ya banyak juga YouTuber yang mungkin yang dari Bali ya kan. Saya suka nonton juga, dia beragama Hindu dan segala macam. Dia di awalnya pakai salam seperti itu, ataupun YouTuber yang beragama Nasrani ya pakai salam Nasrani. Itu hal-hal yang sepele banget, itu kayak identitas banget dan bangga banget dengan identitas saya. Dan saya bangga sebagai muslim. Oke, ngomong apa lagi? Nah, pada video kali ini saya pengen kasih lihat kan kualifikasi yang sebenarnya kalau kita nonton dari kualifikasi satu aja tuh ya, kalau kita nonton itu pembalap Honda Tim Asia Taiyo Furusato dari Jepang itu bener-bener ya dia ya bagus sih. Dari practice 3 aja, practice 2 itu udah bagus sebenarnya sih. Practice 2 lanjut practice 3 dia gagal untuk bisa langsung lolos kualifikasi 2, tapi dibalas di kualifikasi 1 ya dia kencang dan akhirnya bisa oke. Terus ada yang mikir juga mungkin, wah Tayo bisa bagus nih. Padahal sih kalau kita flashback lagi, itu di Mugello ini Tayo juga pernah juara satu di Red Bull Rookies Cup. Bahkan kali itu Tayo belum pernah balapan Red Bull Rookies Cup ataupun balapan di sirkuit Mugello. Dia bisa juara satu waktu itu di musim 2021 ya. Hebat sebenarnya emang dia, ya ibaratnya pernah juara di sini gitu kan, dan dia memiliki memang kecocokan dengan layout dari Mugello pastinya. Kalau tidak ya pasti kesusahan banget, dan pastinya juga akan kepayahan untuk bisa mencetak lap time yang bagus, memperebutkan posisi terbaiknya. Ya, yang tercepat kali ini adalah pembalap asal Turki, Deniz Oncu, yang juga jebolan dari Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup. Dengan lap time 1 menit 56 detik 020. Di posisi kedua ada Joel Kelso dari Australia yang juga pernah membalap di ajang FOM CEV Moto3. Dan di posisi ketiga Ayumu Sasaki yang juga jebolan Asia Talent Cup dan juga Red Bull Rookies Cup. Jadi kalau kita lihat di posisi teratas itu adalah pembalap yang tidak berkebangsaan Italia. Jadi akam sih pembalap Italia nih kemana nih? Jadi kalau kita lihat yang tercepat dari seluruh pembalap Moto3 asal Italia, KTP Italia, itu adalah Matteo Bertelli di posisi ke-6. Di posisi ya, jadi sebenarnya ada tanda-tanda nih kenapa nih pembalap Italia tidak bisa cukup cepat ketika di home race-nya di sirkuit mereka Italia. Ya kita tunggu aja ketika race sih, sebenarnya ini baru kualifikasi juga, nggak dapat poin juga sebenarnya kan, kita tunggu aja kualifikasi. Di posisi keempat Diogo Moreira asal Brazil yang biasa kalau kualifikasi practice itu bisa cukup cepat, namun sayangnya ketika race dia tidak cukup oke untuk bisa konsisten di podium. Dia pembalap hebat sebenarnya kalau kita lihat ya. Di posisi 5 Daniel Holgado asal Spanyol dengan motor KTM. Di posisi 6 Matteo Bertelli asal Italia. Di posisi 7 Stefano Nepa. Di posisi 8 Javier Artigas asal Spanyol dengan CF Moto. Di 9 Riccardo Rossi dari Italia dengan motor Honda. Kemudian di posisi ke-10 Ivan Ortola, di posisi 11 Jaume Masia, 12 Andre Migno, 13 Taiyo Furusato asal Jepang. Di posisi 14 Perez dari Spanyol yang menggantikan sementara David Munoz, 15 Scott, 16 David Alonso asal Kolombia dengan motor gas-gas, 17 Tatsuki Suzuki dari Jepang dengan motor Honda. Dan di posisi ke-18 Kaito Toba, 19 Jose Antonio Rueda, 20 David Salvador, 21 Yamanaka, 22 Venati, 23 Colin Fire, 24 Filippo Farioli, 25 Luca Luneta. Lanjut di posisi 26 Mario Suryo Aji asal Indonesia dengan lap time 1 menit 58 detik 661 dengan motor Honda NSF 250 RW, dan juga di bawah naungan Honda Tim Asia Jepang. 27 Joshua, 28 anak Carrasco pembalap wanita asal Spanyol. Ya, kalau kita lihat memang Mario di saat kualifikasi 1 gak jauh beda dengan praktis ya, dimana cukup ada kesulitan pastinya. Kalau nggak kesulitan ya lap time dia oke dan bisa menempatkan dirinya di posisi teratas. Tapi ya memang kita harus bersabar kalau cuma nonton doang gitu. Kalau saya pribadi ya cuma nonton doang gitu kan, mau ngapain gitu kita berkomentar yang seperti apapun nggak akan merubah keadaan.
Tapi yang kita lihat adalah hasil dari praktis dan juga kualifikasi ini sepertinya memang tidak ada signifikan perubahan buat Mario Suraji, dan entah kenapa. Dan mungkin ini ya, kalau boleh saya spill juga, Mario Suraji itu sebenarnya sudah langsung terikat kontrak dengan Honda Team Asia sesuai yang pernah saya ketemu dengan Mario dan keluarga dan tim dan segala macamnya, bahwa memang ya sudah tidak ada support dari Astra Honda Racing Team. Dan ini mungkin spill yang cukup mengagetkan juga buat orang, karena orang masih berpikiran Mario Suraji itu disupport Astra Honda Racing Team saat ini ya, kita bisa bicara seperti itu, padahal faktanya udah nggak ada support dari Astra Honda Racing Team. Jadi misalnya ada yang bilang, wah susah lah harus pakai Honda, dan di Honda Team Asia mau pindah tim juga susah, padahal sih memang tidak ada support dengan Astra Honda Racing Team, intinya seperti itu. Jadi ya mungkin informasi aja ke depannya Mario Suraji seperti apa ya, dengan Honda juga apa dengan pabrikan lain, wait and see, kita nggak bisa tahu. Yang jelas mungkin ya kita tunggu aja. Yang jelas sih kalau buat saya masih bagus, masih ada pembalap Indonesia, kelahiran Indonesia, asli Indonesia yang bisa bersaing di Grand Prix. Walaupun belum juara, tapi paling nggak udah bagus. Buat saya pribadi, saya tidak berbicara secara keseluruhan mewakili rakyat Indonesia, enggak. Orang bebas berpendapat, tapi buat saya ya masih bagus untuk ukuran pembalap yang bisa lolos kualifikasi dan bisa mengikuti race tanpa harus di overlap. Sampai detik ini kita belum pernah lihat Mario Suraji di overlap, yang dimana di zaman-zaman medio MotoGP 2010 ke bawah itu masih banyak kok pembalap yang di overlap. Dan mungkin kalian pernah nonton, sama seperti saya, angkatan penonton baru lah istilahnya, yang kita nonton MotoGP itu pembalap di overlap itu sering banget. Mau itu Moto3, MotoGP 250 saat itu kan, atau dulu GP 125, MotoGP itu masih ada pembalap yang di overlap. Bahkan kalau kita berbicara pembalap Indonesia ya dulu untuk mengikuti race mungkin cukup sulit dan jarang nama ada pembalap Indonesia, intinya seperti itu. Jadi kalau buat saya ke depannya ya mudah-mudahan Mario Suraji mendapatkan support dari beberapa sponsor yang mempercayai dia untuk bisa lanjut di kancah Grand Prix, karena ya dia nggak malu-maluin amat juga sih. Dia pernah juga start dari posisi terdepan, itu suatu rekor buat dia sendiri pastinya, dan mungkin sulit juga dicapai oleh orang lain. Kecuali Mario Suraji, dia sudah bisa walaupun kondisinya basah, tapi dia sudah pernah start dari posisi terdepan. Meraih poin pun dia bisa meraih poin. Jadi kalau buat saya itu sudah tahap yang bisa dia dapat, dan saya respect aja sampai situ. Oke, kontennya cukup lama mungkin, tapi nggak tahu seperti apa dieditnya. Mudah-mudahan bisa, dan mudah-mudahan bisa tayang juga. Sehat-sehat buat kalian semua yang support saya. Yang nggak support ya mudah-mudahan sehat juga. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.